Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Nia Suara dengan NPM 220604739 dari kelompok diskusi 4. Pada kesempatan ini, saya ingin mengulas film yang telah saya tonton berjudul Love According to Dalva, atau yang bisa disebut Dalva, yaitu sebuah film dari Belgia yang mengangkat isu yang cukup tabu dan kompleks di masyarakat. Film ini menceritakan tentang kehidupan Dalva, yaitu seorang gadis berusia 12 tahun yang terjebak dalam hubungan incest dengan ayahnya, yaitu Jacques. Ia berpakaian selayaknya wanita dan selalu berdandan cantik di hadapan ayahnya. Dasar bingung dan memberontak ketika ia dipaksa tinggal di pusat remaja dan dijauhkan dari ayahnya. Di saat semua orang menganggap hubungannya dengan Cakes adalah hal terlarang, ia tidak merasa ada yang salah dengan hal itu karena ia merasa diperlakukan dengan baik dan dicintai oleh ayahnya. Ia tidak merasa terpaksa dalam menjalaninya karena ia percaya bahwa ia dan ayahnya saling jatuh cinta sehingga ia tetap teguh dengan kepercayaannya dan tidak mempedulikan lantaran cap incest ataupun pedofil dari orang lain. Inilah yang menjadi hambatan baginya karena ia merasa tidak akan ada yang bisa mengerti perasaannya terhadap ayahnya. Di pusat remaja, Dava belajar untuk berteman dengan teman sebayanya, mulai dari Saima, teman sekamarnya, belajar bagaimana terbuka dengan teman dan cara memilih teman yang pantas dan baik. Ia juga mulai melihat keadaannya dari sudut pandang orang lain dan memahami bahwa keyakinannya akan cinta selama ini salah. Hubungannya dengan ayahnya itu salah. Walaupun ia beberapa kali menunjukkan tindakan hiperseksual terhadap Jaden, yaitu perawatnya, hal itu menunjukkan betapa rentannya Dava. Dengan bantuan orang di sekitarnya, Dava dapat belajar menghadapi hambatannya dan menjadi selayaknya remaja seusianya dengan mulai berpakaian seperti teman lainnya. Ia juga mulai menunjukkan kepolosan yang selama ini telah dirampas dari kehidupannya. Tindakannya memotong rambut menunjukkan keputusannya untuk meninggalkan jati diri yang lama. Ia pun menerima ibunya kembali dan berani menghadapi kebenaran serta memperjuangkan haknya yang selama ini telah dirampas. Jika ditinjau kembali, Dava membutuhkan bantuan psikologis dan dukungan moral dari orang di sekitarnya. Ia membutuhkan seseorang yang mengerti kondisinya serta perasaannya dan tidak meninggalkannya. Hal ini diperburuk dengan trauma masa kecil saat ibunya meninggalkannya, sehingga ia membenci ibunya. Untungnya, Jaden selalu berusaha untuk memahami dan memberi pengertian terhadap Dava akan kondisinya. Saima juga telah menjadi teman yang membantu membimbing dan menjadi tempat Dava belajar menjadi remaja seutuhnya. Orang-orang di pusat remaja juga mulai menerima Dava sehingga Dava tidak merasa sendirian lagi. Apabila saya berada di posisi Dava, pasti saya akan merasa sama bingung dan khawatir dengan Dava. Sejak kecil hanya bersosialisasi dengan ayah. Tentu saja membuat saya masih kecil dan polos ini percaya sepenuhnya karena saya tidak punya siapa-siapa lagi. Ibu saya sudah meninggalkan saya. Saya sendiri juga tidak dapat membayangkan bagaimana hancur dan bingungnya saya saat saya dibawa ke pusat remaja dan menerima berbagai kalimat penghakiman dari orang lain bahwa saya telah menjalani hubungan terlarang. Namun jika saya menjadi Dava, saya akan lebih mencoba untuk terbuka mengenai perasaan saya dan belajar menerima kebenaran bahwa semua ini salah, tanpa melakukan tindakan pemberontakan atau kabur. Akan tetapi, saya juga tidak dapat menyalahkan tindakan Dava karena sulit untuk terbuka mengenai kehidupannya yang dianggap tabu pada orang yang belum tentu mampu menerimanya. Satu-satunya pikirannya adalah untuk ayahnya, sosok yang ia anggap rumah, dan memperlakukan dengan baik, namun ternyata malah sebaliknya. Kondisi yang dialami oleh Dava sangat berat, di mana dia mengalami banyak pergolakan batin antara keyakinan serta perasaannya terhadap ayahnya dan juga kebenaran yang ia dengar. Saat nonton film ini, saya merasa empati terhadap Dava yang mampu bertahan dalam menghadapi kondisi yang membingungkan dan membuatnya merasa sendiri tanpa ada yang dapat memahaminya. Empati berasal dari kata empatia, yang memiliki arti ikut merasakan. Empati adalah sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Dalam film ini, Jaden seringkali menunjukkan rasa empatinya terhadap Dava dengan membantu dan memahami keadaan Dava. Hal ini diperlihatkan oleh Jaden dengan mengurusnya, membelikan pakaian selayaknya remaja, dan tidak mau meninggalkan Dava di saat yang lain menjadi Dava. Selain itu, terhadap simpati yaitu sebuah kecemasan atau rasa sedih yang menimbulkan emosi negatif pada seseorang di situasi tertentu. Sikap simpati ini ditunjukkan oleh ibu Dava yang terus membenci dan menyayangkan tindakan Jagges. Namun, ia tidak dapat berbuat apapun untuk membantu Dava beradaptasi dengan lingkungan baru dan memahami kondisinya. Setelah mendapatkan kuliah dan Neuroscience of Empathy, saya mengerti bahwa penularan emosional dapat terjadi jika kedua individu memiliki hubungan dekat dan saling merasa aman. Namun jika terjadi hal yang kurang mengenakan pada kedua individu, penurunan kemampuan penularan emosional dapat terjadi, salah satunya mengenai rasa empati. Dalam film ini, Dava dan Jaden memiliki interaksi yang cukup intens sehingga Jaden dapat dengan lebih mudah merasa empati terhadap Dava dan memahami kondisinya. Sebelum menonton video ini, terdapat kalimat yang diucapkan oleh Dava dan membekas bagi saya. Aku takut menyendiri dan tidak dianggap penting lagi oleh siapapun. Alasan saya memilih kalimat tersebut karena buat saya lebih mengerti alasan dibalik segala tindakan Dava dalam film. Ia hanya tidak ingin merasa sendiri dan tidak diinginkan oleh siapapun. Namun, walaupun ia merasa seperti itu, ia tidak hanya berpasrah dengan keadaan.
Pada akhirnya ia tetap berusaha untuk berubah dan mengambil sebuah keputusan besar untuk meninggalkan jati dirinya. Mungkin sekian pembahasan film Love According to Dava dari saya. Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.